Sore ini kita kedatangan Mas Wahyu, yaitu mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, berikut juga aktivis di salah satu organisasi Cipayung Plus di Kota Bandung, di PMI ya? PMI Kota Bandung. Komisariat UIN berarti ya? Komisariat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Masuknya komisariat UIN. Nah, hari ini kita akan membahas masalah tentang Kota Bandung dan lain sebagainya. Tapi sebelum daripada itu, sebenarnya perlu dikenalkan dulu. Gimana Mas Wahyu? Jadi perkenalan dulu lah Mas Wahyu ini pada teman-teman sekalian. Oke, perkenalkan, saya Wahyu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kanda Pahrij atau biasa disapa akrab Bos Tuleng, bahwa betul saya adalah mahasiswa yang juga kebetulan satu profesi kayaknya kita bos, sama-sama aktivis, tapi mungkin ruangnya aja yang berbeda, tapi tujuannya sama. Ya pada kesempatan ini tentu senang gitu bos, bisa diundang, bisa diajak untuk sama-sama diskusi, mungkin diskusi ngobrol santai dan ringan, membahas tentang apa sih bos? Masalah Kota Bandung. Masalah Kota Bandung. Jadi kan gini, beberapa persoalan sekarang lagi ramai yuk. Jadi berseliweran di media sosial itu bahwa Kota Bandung itu kota termacet nomor 1 kalau nggak salah di Indonesia, dan nomor berapa gitu di dunia nih? Nomor 12 di dunia. Nah, tadi saya baru lihat. Jadi okelah kita pembahasan masalah Kota Bandung dengan kulinernya yang banyak, dengan pariwisatanya yang banyak, tapi juga ada dengan beberapa masalah-masalah yang sekian banyak juga gitu. Ada tentang masalah kemacetan, masalah tata ruang, masalah sampah, banjir, ataupun anak-anak mudanya gitu. Nah, yang ingin kita mulai dari sebenarnya apa sih permasalahan di Kota Bandung yang ente rasakan gitu sampai saat ini? Siap. Terkait dengan Kota Bandung, menarik bos ini ngobrolin terkait dengan masalah Kota Bandung, karena pertama bahwa maksudnya saya secara pribadi yang kemudian bukan asli orang Kota Bandung, kemudian datang ke Kota Bandung ini untuk melanjutkan studi kan gitu, berkuliah di kampus yang ya dia berkedudukan di Kota Bandung, sampai pada akhirnya ya secara tidak langsung juga selama 5 tahun, kurang lebih 5 tahun sudah diam di Kota Bandung. Saya begitu banyak melihat dan juga mengalami terkait dengan permasalahan-permasalahan tadi yang hadir di Kota Bandung, terkait dengan kemacetan, kemudian banjir, kemudian soal infrastruktur yang kemudian tidak memadai, persoalan transportasi publik, persoalan sampah yang kemudian tidak dikelola dengan baik, yang ya ini secara tidak langsung dapat dipastikan bahwa ini berdampak gitu terhadap masyarakat, terkhusus bagi saya dengan teman-teman yang kemudian tinggal kan gitu ngekos di wilayah Kota Bandung, yang kemudian dari segi aspek keamanan dan juga yang masih minim gitu di Kota Bandung dan rentan gitu, banyak sekali kasus kriminal, tinggi sekali kasus kriminal yang terjadi di Kota Bandung, mulai dari begal, curanmor, sampai kemudian geng motor yang tidak bisa ditertibkan kan gitu. Nah artinya kan problem-problem Kota Bandung banyak bos. Kalau ditanya yang orang rasakan apa, ya mungkin ya tadi gitu, terkait macet, ya udah pastinya kemacetan, kemudian karena aktivitas mobilitas ya lumayan kan gitu, untuk bisa berangkat dari Bandung Timur ke Bandung Kota sejam setengah 2 jam bos. Padahal kalau kalau siang ya, apalagi kalau siang sore. Padahal kalau malam mah lihat Google Maps paling juga cuma 20 menit, 10 menit. Nah, artinya kan ini tuh ada hal yang kemudian mesti jadi perhatian lebih kan gitu, mesti kemudian diselesaikan oleh stakeholder yang kemudian bertanggung jawab di Kota Bandung. Nah,
sebelum jauh ke arah sana, sebenarnya kan Kota Bandung nih cenderung memang banyak juga mahasiswa yang ada di Kota Bandung, khususnya memang banyak juga dari luar daerah, khususnya di Jawa Barat gitu ya. Luar daerah dari luar Bandung, anak-anak muda atau anak-anak kaum terpelajar ini dia mau kuliah ini atau mau sekolah SMA gitu, pasti patokan utama itu Kota Bandung. Ada dengan ITB-nya, ada dengan UPI-nya, dengan UIN-nya, Unpas, ada berbagai kampus negeri dan swasta lah, banyak. Nah, dari jumlah memang anak-anak pemuda atau mahasiswa terpelajar di Kota Bandung, terus banyak juga organisasi-organisasi yang memang mencetak beberapa aktivis dan memang mungkin ideologinya berbeda tapi dengan tujuan-tujuan yang sama mungkin kan. Itu untuk mensejahterakan masyarakat atau dengan untuk menciptakan kita yang sadar akan lingkungan dan sekitar kayak gimana, permasalahan dan problemnya kayak gimana atau penyelesaiannya seperti apa. Nah, pernah nggak ente ini ketika sekarang menjadi mahasiswa ataupun dari awal menjadi mahasiswa di Kota Bandung melihat permasalahan ini dan ente mencoba untuk apa sih yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu ya di Kota Bandung, dari memang tadi beberapa permasalahan yang banyak, apa dulu yang harus diselesaikan? Apakah mahasiswa-mahasiswa dan pemuda-pemuda di Kota Bandung ataupun aktivis-aktivis di Kota Bandung pernah ada terobosan ke arah sana gitu, ataukah hanya cenderung mengkritik saja gitu? Kalau ditanya terkait dengan upaya mungkin bos ya, upaya terkait dengan tadi berbagai permasalahan di Kota Bandung, ya bagi kita mungkin yang kemudian apa ya udah terlanjur mungkin ya bos hidup dalam dunia aktivisme. Yang tadi juga disinggung bahwa Kota Bandung ini kan memang secara modal resources merupakan kota yang sangat banyak kan gitu jumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swastanya. Artinya kan dapat dipastikan tuh hampir 50% kemudian yang tinggal di Kota Bandung itu merupakan orang-orang ataupun masyarakat yang dia berstatus sebagai seorang mahasiswa kan gitu. Yang mungkin secara pemahaman, kecerdasan sampai cara berpikirnya lebih mapan kan gitu dibanding kelompok masyarakat yang lain. Nah, kalau terkait dengan kiranya hal yang paling jadi substansial gitu bos ya, melihat terkait dengan problem Kota Bandung. Kalau bagi orang sendiri sih sebetulnya melihatnya itu pada aspek bagaimana kemudian pemerintahan Kota Bandung dengan kemudian yang hari ini katakan dipimpin oleh wali kota yang baru kan gitu. Farhan dan juga wakil wali kotanya Erwin. Itu kan menandakan sebetulnya pergantian wali kota kemarin ini menandakan semangat baru kan gitu. Artinya mesti ada pembaharuan dan juga perbaikan secara total di Kota Bandung, baik pada aspek birokrasi maupun pada aspek permasalahan-permasalahan yang tadi gitu. Cuman yang orang lihat problem kenapa kemudian di Kota Bandung ini nggak bisa tertuntaskan secara baik. Misal persoalan sampah dari hulu ke hilir nggak selesai secara baik karena unsur birokrasinya bos. Bahwa kita boleh kemudian Kota Bandung wali kotanya baru, wakil wali kotanya baru, tapi ternyata si kaki tangan wali kota dan wakil wali kota ini yang kemudian ada di dinas-dinas yang dia merupakan penanggung jawab yang mengeksekusi lah gitu apa yang kemudian jadi ide, gagasan, visi misi Bandung utamanya wali kota tadi ini ternyata belum sungguh-sungguh bos. Termasuk juga kecenderungannya itu kalau bagi orang reaksioner gitu. Ketika melihat satu permasalahan ataupun ketika melihat satu tanggung jawab. Artinya nggak kemudian menghadirkan langkah-langkah yang sifatnya preventif. Langkah-langkah yang memang harusnya dilakukan. Dan ini juga pada akhirnya bagi orang secara pribadi menimbulkan pertanyaan sebetulnya ke pemimpin Kota Bandung yang baru, ke wali kota dan juga wakil wali kota, bahwa
itikat mereka soal betul-betul menjaga, memperbaiki, termasuk juga membawa Kota Bandung lebih baik lagi, itu di mana? Karena melihat bahwa nggak ada kemudian sikap tegas terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan di Kota Bandung. Ya barangkali problem kenapa kemudian banjir, kemacetan, sampai kemudian pengendalian sampah, termasuk penyediaan stok air ini, masalahnya bukan di mereka berdua gitu, tapi masalahnya adalah di anak buahnya ini yang kemudian di pelaksana teknis tadi, di dinas-dinas tadi yang kemudian ya cenderung bekerja secara hanya menggugurkan administratifnya saja gitu, tapi nggak menyentuh wilayah substansi yang kemudian ini dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Kalau orang lebih ke sana sih sebetulnya, bagi orang masalah yang paling fundamennya ada di sana gitu. Karena mau gimana pun bahwa orang-orang yang kemudian ada di dinas-dinas pemerintahan Kota Bandung yang dia punya job desk dan juga tugas spesifik kan gitu. Misal dinas sosial yang memastikan tentang bagaimana kemudian keadilan sosial, kesejahteraan sosial di Kota Bandung itu bisa terrealisasi. Bahwa dinas kesehatan misalkan mesti memastikan bagaimana kemudian pelayanan terhadap kesehatan di Kota Bandung itu bisa baik dan juga benar, termasuk penyediaan alat kesehatan dan lain sebagainya. Karena hal-hal yang seperti ini yang memang dirasakan oleh masyarakat, yang mungkin laporan orang-orang yang di dinas kepada pemimpinnya, kepada wali kota mah siap, aman, kondusif Pak. Tapi kan ternyata di bawah mah nggak gitu bos. Di grassroots masyarakat mah nggak kayak gitu. Ya diselesaikan. Ya kita tahu lah yang kayak gitu, siap, aman, beres, kondusif kan gitu. Tapi kan pada akhirnya ternyata apa? Bahwa ternyata fakta di lapangannya nggak demikian gitu. Dan ketika sudah naik beritanya, sudah viral, sudah ada yang kemudian mengultimatum, baru kemudian ya mereka semua bergerakan gitu. Dan juga kecenderungannya banyaknya bergerak itu ya cuman sebatas ketika itu ramai aja gitu. Karena ketika itu menjadi viral, ketika isu ini hadir jadi hal yang kemudian diatensi gitu oleh banyak orang di Kota Bandung. Nah, ada kemarin orang kan melihat ada beberapa organisasi mahasiswa eksternal gitu. Salah satunya Cipayung Plus gitu kan. Kemarin ente juga mungkin ikut juga di sana. Kebetulan nggak ikut, Mas. Kebetulan nggak ikut. Karena nanti orang punya alasan kenapa orang nggak ikut. Karena ya nantilah. Kemarin kan ada dari setelah pelantikan wali kota dan wakil wali kota di Kota Bandung yang baru ini gitu kan, yang mungkin diharapkan oleh masyarakat bisa membawa perubahan yang signifikan gitu, ataupun beberapa permasalahan bisa diselesaikan oleh wali kota dan wakil wali kota yang baru ini. Dan mungkin kemarin ada beberapa dobrakan yang dilakukan oleh beberapa aktivis dan beberapa organisasi mahasiswa, khususnya Cipayung Plus gitu kan. Nah itu yang menjadi dobrakan dari Cipayung Plus, khususnya mungkin ente secara internal PMI gitu ya, tahu apa sih yang dibawakan dalam dobrakan tersebut gitu, apa yang dikritisi dan apa yang menjadi solusi dari teman-teman Cipayung Plus atau organisasi mahasiswa ekstra itu gitu. Oke. Nah terkait gerakan yang kemudian ya sebulan kemarin yang dilakukan oleh kawan-kawan Cipayung, organisasi Cipayung, termasuk juga ya tadi salah satunya adalah organisasinya orang gitu bos, PMII. Itu kan momennya itu ketika kemudian 100 hari kerja wali kota dan juga wakil wali kota yang baru gitu. Karena kemudian di awal pelantikan wali kota dan juga wakil wali kota yang baru Kota Bandung ini, beliau ini kemudian menetapkan rencana 100 hari kerja yang dari rencana 100 hari kerja ini ada 3 prioritas yang kemudian jadi komitmen beliau kan gitu. Soal penanganan sampah, penyediaan stok air, termasuk soal penyelesaian infrastruktur yang kemudian ini sering dikritik kan gitu. Nah tapi ternyata ketika 100 hari ini sudah berlalu, problem yang tadi jadi komitmen mereka bertiga ini ternyata nggak terselesaikan dengan baik bos gitu.
atau dalam tahapannya, dalam tahapannya. Maka dalam persoalan itu, ini teman-teman Cipayung pada akhirnya meragukan soal kompetensi daripada pemimpin Kota Bandung yang baru ini gitu, soal komitmen mereka. Ya tadi yang orang bilang, ini nggak tahu yang memang nggak selesainya itu pemimpinnya atau anak buahnya. Karena ya bagi kita yang kemudian belajar di organisasi, tahu bagaimana tata kelola manajerial organisasi kan gitu, yang dia nggak beda-beda jauh lah sama birokrasi kan gitu, sama pemerintahan. Kan problemnya ini bisa dari pemimpinnya, bisa dari anak buahnya gitu. Tapi pada akhirnya memang si penanggung jawab utamanya pasti pemimpin gitu. Maka ya konsekuensi jadi pemimpin ya siap-siap kan gitu. Ketika nggak bisa tegas dengan anak buah ya bakal dikritik dan juga mesti terbuka terhadap kritik. Nah, terkait tadi gerakan Cipayung, tagline-nya itu evaluasi total Kota Bandung, Bos. 100 hari kerja evaluasi total Kota Bandung. Yang kemudian jadi sorotan, jadi tuntutan itu banyak orang kira. Pertama, kalau orang ingatnya yang kemudian orang waktu itu ikut dalam konsolidasi teman-teman Cipayung itu, salah satu yang menyoroti tentang kebijakan penertiban jam malam terhadap pelajar. Yang itu sebetulnya berangkatnya kebijakan ini tuh daripada Gubernur Jawa Barat kan gitu. KDM yang kemudian ya KDM ini bilang bahwa anak-anak remaja ini mesti dikendalikan gitu, mesti kemudian ditertibkan. Dan kemudian pada konteks Kota Bandung, pemimpin Kota Bandung ini seolah-olah langsung kemudian menjalankan kan gitu instruksi yang kemudian dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat. Gerak cepat lah. Gerak cepat yang dipandang kan. Gerak cepat satset lah gitu, tanpa kemudian mempertimbangkan berbagai aspek kan gitu. Yang dia disesuaikan dengan sosiologis ataupun kultur masyarakat, khususnya anak-anak remaja di Kota Bandung. Karena Kota Bandung ini, Bos, kan ente juga tahu lah mungkin bahwa di tiap kecamatan di Kota Bandung ini ada taman-taman. Yang kalau orang kira dibentuknya taman-taman ataupun dibuat-buatnya taman-taman ini tuh bukan sebatas hanya memantes. Artinya ada harapan kan bukan gitu. Sebatas untuk keindahan. Bukan sebatas untuk estetika kota kan gitu. Tapi mesti kemudian digunakan untuk hal-hal yang bisa mendorong dan juga membantu kreativitas. Nah, dampak daripada penertiban jam malam tadi pada akhirnya ruangan-ruangan ataupun ruang-ruang taman yang udah dibuat di Kota Bandung ini pada akhirnya mati, Bos. Pada akhirnya ini jadi ruangan yang tadi mungkin hanya jadi memantes kota gitu. Artinya kreativitas anak-anak Kota Bandung kemudian sedikit banyaknya terbatasi gitu. Padahal kan anak-anak Kota Bandung mah culture abis kan gitu. Culture abis. Bener, eta culture abis, Bos. Anak-anak Kota Bandung teh karena ide-ide revolusioner, ide-ide kreativitas, ide-ide inovasi teh osok lahir teh di tongkrongan-tongkrongan demikian kan gitu. Tempat-tempat kopi, tempat-tempat kopi, taman kan gitu. Riungan-riungan kan. Bukan hanya membatas ngobrolin game dan lain sebagainya kan mungkin. Ya benar. Nah, makanya tadi gitu, yaitu jadi salah satu hal yang kemudian dikritik oleh teman-teman Cipayung untuk bisa ditinjau kembali gitu. Atau waktu itu di pembahasan konsolidasi mah ditolak gitu. Ditolak sampai kemudian ini dibahas dengan stakeholder dan juga melibatkan partisipasi masyarakat di Kota Bandung gitu. Yang kedua, kalau orang nggak salah itu terkait dengan sama masih penyelesaian sampah gitu. Artinya masyarakat ataupun dalam hal ini teman-teman mahasiswa yang terkhusus tergabung di Cipayung itu masih melihat bahwa problem terkait penanganan sampah dari hulu ke hilir ini belum selesai. Misalnya orang ambil contoh gini, Bos, ente sempet nggak lihat video wali kota Bandung sama gubernur Jawa Barat itu melakukan apa sih bahasanya, inspeksi ke pasar Gede Bage. Ya kan ada kan ya pasar Caringin. Ya, pasar Caringin, pasar Gede Bage. Yang dia mungkin kebetulan secara letak geografis di Kota Bandung kan gitu. Yang kemudian dalam konten video tersebut seolah-olah kemudian terkait dengan sampah ini mesti diselesaikan dalam waktu yang singkat gitu. 3 kali 24 jam harus selesai.
memang dijalankan oleh orang-orang yang kemudian bertanggung jawab terhadap itu gitu. Ketika ada gubernur dan juga wali kota. Tapi sekarang coba ente main lagi ke pasar Gede Bage. Karena ini dekat Gede Bage dari kita kan. Numpuk bos itu sampah. Artinya ini hanya soal kebutuhan konten aja kan gitu. Nggak sungguh-sungguh gitu. Terkait dengan sidak penyelesaian sampah yang dilakukan oleh gubernur dan juga wali kota dan juga wakil wali kotanya. Nah itu hal yang juga tadi yang kedua yang disorot dan juga jadi tuntutan teman-teman Cipayung. Yang ketiga itu kalau orang nggak salah terkait dengan permasalahan rumah ibadah bos. Rumah ibadah di Kecamatan Arca Manik. Jadi permasalahan rumah ibadah di Kecamatan Arca Manik ini bos adalah ketika kemudian Pemkot ini merubah status gedung serbaguna ataupun GSC yang dia terletak di daerah Sukamiskin Arca Manik, yang secara status IMB-nya ini sebetulnya untuk fasilitas umum ataupun sosial gitu. Tapi kemudian kesini ini dirubah gitu secara tiba-tiba gitu, tanpa adanya sosialisasi, melibatkan partisipasi masyarakat, ada ruang diskusi, tiba-tiba diubah jadi tempat rumah ibadah jemaat Katolik gitu bos. Sebetulnya problemnya bukan karena bukan karena kemudian ini jadi rumah ibadah teman-teman Katolik, bukan itu gitu. Tapi yang jadi problemnya itu adalah masyarakat ini merasa bahwa ini tuh gedung umum, fasilitas umum yang mungkin beberapa waktu ke belakang digunakan banyak hal gitu oleh masyarakat, bisa digunakan oleh masyarakat secara umum gitu, terlepas di orang Islam, orang Kristen, orang Katolik dan lain sebagainya bisa menggunakan itu. Nah dengan kemudian dilakukannya tadi oleh Pemkot gitu, dialihfungsikan jadi rumah ibadah jemaatnya umat Katolik. Masyarakat ini secara umum memandang bahwa pada akhirnya fasilitas publik ataupun fasilitas sosial ini seolah-olah hanya bisa dinikmati oleh satu kelompok saja gitu. Termasuk juga mekanisme terkait dengan alih fungsi yang dilakukan oleh Pemkot ini dianggap banyak pertanyaan gitu bos, nggak kemudian melewati alur yang jelas. Kalau nggak salah orang ngikutin soal isu konflik rumah ibadah di Arca Manik ini sampai dari Kemenkumham Jabar itu turun bos, menyorot ini dan termasuk membahas, termasuk meminta Pemkot dan masyarakat untuk menyelesaikan ini gitu. Artinya kan ini problem serius gitu bos, bahwa nggak bisa kemudian hal-hal yang kemudian dia berkaitan dengan publik, berkaitan dengan fasilitas umum, tiba-tiba dialihfungsikan gitu aja gitu. Walaupun statusnya memang punya Pemkot, tapi kan maksudnya mesti ada mekanisme yang jelas gitu. Termasuk masyarakat juga butuh kepastian kan pada akhirnya. Nah yang selanjutnya yang dibahas soal aksi teman-teman Cipayung di 100 hari kerja kemarin itu soal komitmen wali kota dan juga wakil wali kota terhadap guru honorer bos. Jadi guru honorer di kota Bandung itu ternyata sedih karena honor mereka itu bisa dikatakan sangat kecil gitu bos, tidak berbanding lurus dengan apa yang mereka lakukan kan gitu untuk mencerdaskan anak bangsa. Maka teman-teman Cipayung kemarin tuh dalam salah satu tuntutannya memasukkan soal honor guru honorer tadi di Kota Bandung. Karena itu jadi salah satu problem. Kemudian selanjutnya soal keamanan bos, keamanan bahwa mungkin juga teman-teman yang di Cipayung sebagai juga anak muda merasakan betul gitu. Seperti yang tadi orang bilang di awal. Di Kota Bandung kalau udah masuk jam 11 ke sana rada ngerasa aman tak aman gitu. Karena loba banyak kemudian orang-orang yang dia berpotensi melakukan tindak kriminal gitu. Terus kita nih di Bandung Timur kan gitu. Dari Cibiru sampai mau ke Caheum lah. Ujung Berung sampai mau ke Caheum.
ini kayak masuk dunia lain kalau udah malam. Yang dari mulai preman mah, geng motor mah, begal mah. Sementara patroli yang kemudian dilakukan oleh pihak keamanan di Kota Bandung belum maksimal gitu. Terbukti kok masih banyak kemudian teman-teman kita juga, teman-teman mahasiswa yang jadi korban. Entah korban begal, korban geng motor, sampai korban tabrak lari kan gitu. Yang ya ini mesti jadi perhatian gitu karena berkaitan dengan nyawa. Ya memang tadi dari beberapa permasalahan yang tadi kawan-kawan Cipayung sempat dobrak di permasalahan 100 hari kerja wakil wali kota ataupun wali kota Kota Bandung, itu memang ada beberapa persoalan yang memang masih belum bisa terselesaikan oleh beberapa pihak ataupun beberapa aspek yang memang harusnya bisa diselesaikan. Tadi kalau misalkan menurut ente itu, ya mungkin ini bisa jadi dari pimpinannya atau mungkin bisa jadi dari anak buahnya ataupun dari orang-orang yang secara tidak langsung menjadi pelaksana teknis. Kalau kita secara di organisasi gitu kan nggak bisa dari ketua gitu, pimpinan misalkan, pimpinan ataupun ketua itu menertibkan secara langsung anggota-anggota gitu, ataupun ketua-ketua bidang ataupun anggota-anggota, pasti ada nakalnya gitu, atau entah dia tidak rapat, entah dia melakukan hal yang sifatnya melanggar ataupun yang memang tidak berkesesuaian atau dengan berjalannya tujuan organisasi tersebut gitu kan. Dan ketika misalkan kita korelasikan dengan pemerintahan gitu ya, pemerintahan kota ataupun kabupaten, ya memang pasti ada beberapa persoalan entah di atas atau di bawahnya gitu kan. Yang menjadi persoalan kan memang kita dalam beberapa kali pemilu itu mengharapkan sebagai masyarakat itu adanya perubahan ataupun adanya pembaharuan secara yang memang terjadi masalah di sebelum-sebelumnya. Kemudian ada pemilu dan ada wali kota ataupun ada bupati yang memang itu bisa menjadi pilihan masyarakat, dan masyarakat pasti menginginkan untuk pembaharuan atau perubahan ataupun penyelesaian masalah-masalah yang belum bisa terselesaikan gitu. Nah, sayangnya hal-hal tersebut yang memang itu tidak nampak atau tidak bisa tidak bisa terrealisasikan gitu oleh yang memang dipilih oleh masyarakat gitu. Ya memang kalau misalkan ke bawahnya bukan dipilih oleh masyarakat, contoh kepala dinas kan bukan dipilih oleh masyarakat, ditunjuk langsung kan. Begitupun mungkin memang orang-orang yang memang pelaksana teknis dan lain sebagainya itu kan ditunjuk langsung oleh atasan. Ya, betul. Tidak dipilih langsung oleh masyarakat. Kalau mungkin masyarakat bisa memilih sampai ke sana, mungkin masyarakat juga pasti punya pilihan siapa yang bagus untuk masalah bidang pendidikan, yaitu di dinas pendidikan, siapa yang bagus untuk masalah tata ruang, yaitu di PUTR misalkan, ataupun siapa yang kompeten, ataupun sebelumnya orang pernah membahas masalah tentang meritokrasi gitu kan, yang kompeten atau yang sesuai dengan ahli dan bidangnya di masalah kesehatan gitu kan. Tapi kan bukan masyarakat yang memilih gitu kan, tapi kan atasan yang memilih untuk stakeholder ke bawahnya secara pelaksana teknis. Nah, ketika dari beberapa permasalahan tadi yang memang tadi sempat dikatakan oleh ente juga, Kota Bandung ini tadi dari zamanan siapa ya, Ridwan Kamil mungkinnya yang orang ketahui, dari zamanan Ridwan Kamil. Salah satunya Ridwan Kamil membentuk untuk salah satu mengatasi kemacetan, contoh di Ciamplas. Yang sekarang lagi ramai bahwa skywalk itu kan, teras Ciamplas itu mau dibongkar kan, instruksi atas instruksi Deddy Mulyadi kan, Sang Paduka Raja Raja bos itu kan instruksinya untuk dibongkar. Nah memang pada saat itu ketika Ridwan Kamil itu membuat teras Ciamplas itu untuk salah satunya mengatasi kemacetan di Jalan Ciamplas, itu kalau kata yang orang tanyakan, ada teman orang yang kerja juga di pemerintahan Kota Bandung gitunya. Orang menanyakan kenapa itu dibongkar, karena pada saat itu katanya Ridwan Kamil hanya memikirkan yang penting ada yang dia lakukan untuk mengatasi kemacetan. Salah satunya menertibkan PKL untuk di atas. Nah, sedangkan dia tidak memikirkan ini orang-orang yang berkunjung ke Ciamplas katanya, yang datang dari luar kota, yang datang dari beberapa di luar dari Ciamplas, datang ke sana tuh pasti pakai kendaraan.
dia tidak memikirkan parkirnya di mana. Lahan parkirnya di mana, sehingga membuat kemacetan lagi di sana. Parkirnya di pinggir jalan. Kan kalau misalkan parkirnya di Ciwok kan nggak bisa juga, itu kan wilayah mall gitu, wilayah yang beda perusahaan gitu kan. Itu tidak memikirkan wilayah parkirnya di mana katanya. Sehingga kemudian ya terpaksa kalau misalkan ini mau diaktifasi kembali harus memikirkan di mana tempat parkir untuk orang-orang berkunjung ke sana gitu. Itu tidak dipikirkan oleh Ridwan Kamil. Maka kalau misalkan tadi ente mengatakan cenderung gersak-gerusuk gitu ya. Kalau secara kebijakan dan secara mereka mengambil keputusan dalam mengelola permasalahan itu cenderung gerusak-gerusuk ketika dia tadi salah satu contohnya udah tahu macet di sini gitu. Dia langsung mengambil keputusan untuk ya udah bangun teras Ciamplas untuk menertibkan PKL-nya. Tapi nggak dipikirkan apalagi nih kira-kira nih permasalahannya. Nah kayak tadi contoh misalkan Pasar Gede Bage. Di media sosial bahwa beberapa pasar yang diinspeksi oleh gubernur dan wali kota di Kota Bandung itu cenderung memang ya sampahnya gunungan gitu ya, bau dia tiap ke pasar teh gitunya orang teh tahun tiap ke Pasar Gede Bage gitu anjir bau nasa tidak nyaman gitu kan. Nyaman. Kalau misalkan itu nggak tahu itu kategorinya pasar modern atau pasar apa gitu kan, atau pasar tradisional. Nah memang ketika misalkan ada permasalahan tersebut yang diselesaikan ya udah, yang penting masyarakat melihat kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dalam konten tersebut. Otomatis kan masyarakat melihat itu masyarakat luar ya, yang bukan di sekitar orang Gede Bage gitu. Masyarakat luar melihat bahwa oh bener gubernur dan wali kota ini bisa menyelesaikan permasalahan sampah di Gede Bage hanya dalam video tersebut gitu. Tapi masyarakat luar kan tidak bisa mengecek langsung. Bukan dalam artian dia nggak mau mengecek langsung gitu, tapi yang dia lihat ya secara di visual gitu ya, di video, di konten mereka, oh diselesaikan dalam waktu 3 hari, 3 kali 24 jam misalkan tadi. Tapi kalau kita ke sana, ente coba lihat aja misalkan dari ke sana, sekarang udah gunduk lagi kan, udah kayak gunung lagi, sampah-sampahnya udah bau lagi, aduh kan memang benar. Cenderung ya terlalu gersak-gerusuk dalam mengambil keputusan gitu. Apakah yang orang kan seharusnya pemerintah dalam mengambil keputusan ini seharusnya memang bukan kita bukan kita menuntut untuk pemerintah menyelesaikan ini secara cepat gitu, tapi harus secara cepat dan tepat juga gitu. Apakah dalam pengambilan keputusan ini mereka ini melibatkan contoh dari beberapa akademisi dalam bidang tersebut dalam pengetahuan sampah ini harusnya seperti apa, bisa dikelola sehingga buat jadi apa dan lain sebagainya. Kan harus melibatkan beberapa stakeholder mungkin, beberapa elemen yang mungkin mendiskusikan baiknya seperti apa, beberapa pandangan dari sudut pandang entah warga sekitarnya, entah dari orang yang ahli dalam menangani sampah atau dari akademisi dan lain sebagainya. Nah memang ketika dalam permasalahan tersebut cenderung beberapa pimpinan di daerah ataupun di kota tidak melihat ke sana gitu, atau yang orang lihat tapi nggak tahu faktanya kayak gimana ya yang mereka rumuskan ini, apakah mereka tadi gersak-gerusuk dalam mengambil keputusan dan kebijakan atau memang ya mungkin mereka memang terlihat pengen karena masyarakatnya pengen cepat untuk diselesaikan, ya kita cepat aja selesaikan, ketika nantinya ada masalah lagi ya selesaikan lagi. Bukan dalam artian dia menyelesaikan dalam jangka panjang gitu. Tapi betul, hanya jangka pendek yang mungkin dia selesaikan gitu. Nah, yang orang pengen ketahui dari ente ketika dalam tadi balik lagi ke permasalahan Kota Bandung nih, banyak kaum terpelajar yang mungkin dalam bidang akademik ya. Dalam entah secara tadi kalau misalkan ngomongin rumah ibadah, entah secara keislamannya ataupun secara agama lah. Jangan keislaman, secara agama ataupun secara orang-orang yang ngerti dalam bidang teknologi, ngerti dalam bidang infrastruktur dan kan banyak. Mahasiswa-mahasiswa ataupun dosen-dosen ataupun profesor-profesor yang ahli dalam menangani atau bukan menangani, yang ahli untuk mengkaji ke sana gitu. Secara akademik ini harusnya seperti apa dalam mengatasi kemacetan gitu. Nggak bisa gersak-gerusuk kita mengambil keputusan. Harusnya kemacetan ini diambil ya udah bikin transportasi umum, bikin bis kan, Transpasundan, bikin bis Transpasundan yang Damri lah kalau kita sering kenalnya. Nah dia bikin itu kalau nggak salah zaman Ridwan Kamil ya. Zaman Ridwan Kamil bikin bisnya besar. Sedangkan jalan-jalan di Kota Bandung itu kecil gitu. Nggak berbanding lurus. Nggak berbanding lurus dengan
dengan infrastruktur yang ada gitu. Oke, kalau di Jakarta Transjakarta bisa berjalan karena ya ada ruangnya untuk Transjakarta dibikin jalur busway kan. Itu efektif gitu. Tapi kalau di Bandung kan cenderung nggak efektif gitu kan. Nah, ketika misalkan hal tersebut menurut ente apa yang harus mungkin kita selaku kaum terpelajar ataupun aktivis-aktivis gaungkan kepada pemerintah, harusnya apa nih yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Harusnya apa yang dilakukan oleh wakil wali kota ataupun wali kotanya ataupun gubernurnya yang cenderung memang kota Bandung ini sebagai ibu kotanya provinsi gitu kan. Ya kalau di Jakarta mungkin ibu kotanya ya Jakarta gitu kan provinsinya. Tapi kan kalau di Bandung nih ibu kota dari provinsi Jawa Barat dari berapa 24 ya kota 27 kota kabupaten kalau nggak salah, itu ibu kotanya terletak di kota Bandung. Seharusnya kota Bandung memberikan cerminan untuk kota ataupun kabupaten lain sehingga orang-orang yang datang ke ibu kota provinsi itu merasa tadi aman, nyaman, terus bisa mengeksplorasi diri, bisa mencari kerja dan lain sebagainya. Mungkin kan yang orang-orang harapkan ke sana. Orang-orang luar harapkan di kota Bandung. Tapi kenyataannya kota Bandung yang tadi masih cenderung tidak aman, cenderung tidak nyaman, cenderung tidak ramah gitu kan. Tidak ramah lingkungan, tidak nyaman terhadap masalah masyarakat yang berlalu lalang ketika misalkan ada pungli, terus masalah Gojek dan Opang gitu kan. Itu kan Bandung Timur, Bandung negara Timur. Beling kan. Negara beling. Masih belum bisa terselesaikan gitu kan. Hal-hal tersebut begal gitu kan. Di Pasteur kalau kita aja lewat jalan layang Pasupati itu kan. Kalau malam itu ngeri kalau kita pakai motor sendiri, kita harus ada teman kan. Sehingga untuk masalah itu memang apa yang memang harus kita canangkan atau apa yang harus memang kita sarankan untuk pemerintahan wali kota ataupun di provinsi Jawa Barat gitu. Khususnya di kota Bandung. Siap. Sebelum orang mungkin tadi ngejawab gitu bos ya terkait dengan yang tadi disampaikan oleh bos Tuleng, orang pengen lebih dulu membahas soal ini sih karakteristik pemimpin gitu. Nah, karakteristik pemimpin. Maksudnya gini, nya bagi orang gitu ya, bahwa yang namanya pemimpin atau katakanlah tadi apa wali kota, wakil wali kota, gubernur ataupun orang-orang yang kemudian jadi kepala dinas ataupun jadi bagian daripada dinas-dinas, bagian daripada pemerintahan, ya orang kira mereka-mereka ini kan masuk pada klasifikasi pejabat publik kan gitu. Ya. Sepemahaman orang mah yang namanya pejabat publik ini adalah seseorang yang kemudian diberi kekuasaan publik kan gitu, kekuasaan umum untuk mengelola dan juga menjalankan pemerintahan kan gitu di berbagai sektor. Nah, maka sebetulnya yang paling penting dari seorang pejabat publik itu menurut orang ya soal public policy kan gitu. Ataupun ya kebijakan publiknya gitu. Seseorang pemimpin itu diukur ya orang kira yang namanya pejabat publik itu pejabat publik diukur dari public policy-nya, kebijakan publik apa yang kemudian dia hadirkan kan gitu. Dia buat dan juga dia hadirkan. Walaupun dalam proses pembuatan kebijakan publik ini mungkin ada mekanismenya kan gitu, ada alurnya. Makanya tadi orang bilang bahwa semisal terkait kebijakan yang apa tuh jam malam, penertiban jam malam pelajar, yang ini dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, yang dia juga pejabat publik kan gitu, pemimpin di Jawa Barat. Yang ini spontan gitu bos, spontan berangkat daripada pikirannya gitu, tanpa melewati mekanisme birokrasi, mekanisme politik, hukum yang kemudian semestinya dilalui kan gitu. Makanya kita nggak aneh ngelihat fenomena hari ini di kota Bandung, eksekutif yang legislatifnya sok ribut, sok paguntrang kan gitu. Karena memang beberapa public policy yang hadir, yang hari ini kita rasakan, yang mungkin juga sedikit banyaknya kontroversial, ini nggak betul-betul berangkat dari mekanisme yang tadi gitu. Nah, walaupun pada akhirnya ketika ya kita gitunya kemudian melihat persoalan tadi misalkan bahwa hari ini pemimpin kita wali kota, wakil wali kota, gubernur ini ketika dalam melakukan tugas dan juga kerjanya selalu beriringan dengan konten yang dihadirkan kan gitu. Seolah-olah bahwa konten ini
pada akhirnya ia memberikan kepuasan gitu terhadap masyarakat. Mungkin masyarakat secara umum iya, karena bagi orang masyarakat secara umum yang dia mohon maaf gitu secara pendidikan nggak seperti kawan-kawan mahasiswa, melihat seorang pemimpin yang ideal itu adalah ketika apa-apa yang kemudian dipertontonkan di media sosial oleh pemimpin-pemimpin yang tadi ini gitu. Seolah bahwa ya iya gubernur, wali kota, wakil wali kota, dinas-dinas udah bekerja. Maka mereka masyarakat yang kemudian punya resistensi yang tinggi terhadap pemimpin yang populis ini kan gitu. Itu bakal kemudian menjudge kita gitu. Bagi kita kelompok aktivis yang bagi Maranena sosok kritis kan gitu. Padahal ya maksudnya tuh memang yang ideal mah bukan kayak gitu gitu, bahwa mesti ada public policy yang jelas, yang baik dan juga terukur gitu. Tadi kalau kata ente kan bikin kebijakan itu ya jangan sebatas cepat, harus tepat kan gitu. Makanya ya banyak kemudian kebijakan-kebijakan yang dihadirkan pada akhirnya nggak tepat sasaran gitu. Praktik maksudnya kan ini bagian daripada praktik politiknya, bos. Orang kira maksudnya teh cara-cara pemimpin ataupun pejabat publik hari ini memanfaatkan dunia digital, media sosial, membuat konten dan lain sebagainya tentang kinerja mereka. Ini kan cara-cara politik yang kalau orang coba mengklasifikasikan ya ini cara politik populisme kan gitu. Kan politik populisme ini adalah pada akhirnya membuat seluruh masyarakat itu cinta sama pemimpinnya. Tapi problemnya apa? Problemnya adalah bahwa ketika ada orang-orang yang kemudian menyampaikan kritik, menyampaikan aspirasi yang ini sebetulnya secara hak konstitusi bagi kita yang hidup di negara demokrasi diperbolehkan. Pada akhirnya kita jadi kelompok minoritas, bos. Jadi kelompok yang dijudge oleh masyarakat secara umum. Oleh masyarakat secara umum kan gitu. Naon sih mana mah litik kene sosokan ngakritik, tinggal itu cenah di Facebook, di TikTok dan geus gawe cenah. Memang kita nggak kemudian menafikan soal bahwa gubernur, wali kota itu datang gitunya ke masyarakat, datang gitu. Dengan ya kalau nggak datang bagaimana kontennya bisa ada kan gitu. Memang datang. Dan maksud orang teh datangnya mereka itu karena tadi ingin menaikkan elektabilitas politiknya kan gitu. Hanya sebatas itu untuk gitu. Kelihatan bekerja. Mendorong populismenya tadi gitu. Nah, bagi orang praktik politik populisme ini ya dia bisa jadi problem juga gitu pada akhirnya. Nah, kemudian tadi terkait dengan seorang pemimpin yang kemudian nggak bisa menertibkan anak buahnya. Ayo orang berpikir gini, bosnya, ya kita yang kemudian di organisasi bahwa yang namanya kepemimpinan itu kan adalah satu hal yang kemudian ya bagi orang mempertaruhkan segalanya, bos. Ya citra, moral, termasuk juga legacy kan gitu. Ketika dalam hal ini misalkan kita ambil contoh tadi pemimpin di satu pemerintahan, misal Kota Bandung, nggak berani tegas terhadap anak buahnya yang jadi kepala dinas, yang jadi sekda, yang jadi unsur-unsur pelaksana teknis di dinas-dinas, nggak berani tegas, maka orang kira dia secara tidak langsung sedang mengubur dirinya sendiri, bos. Karena yang dipertaruhkan kepemimpinan dia. Maksud orang teh kalau kemudian ternyata terjadi demikian gitunya, ternyata betul terjadi demikian hari ini di Kota Bandung, yang secara tidak langsung wali kota dan juga wakil wali kota Kota Bandung hari ini sedang mempersiapkan kuburannya sendiri. Maksudnya mereka kan jadi pemimpin ataupun berkuasa nggak selamanya. Benar. Artinya kekuasaannya nggak absolut. Maka dalam kekuasaan yang terbatas ini, orang kira kalau mereka betul-betul sungguh-sungguh menghibahkan dirinya untuk mengurusi Kota Bandung secara baik dan juga benar, ya orang kira mesti siap gitu dengan segala konsekuensi, termasuk juga pada akhirnya ketika dia jadi seorang pemimpin yang tegas, anak buahnya yang kemudian merasa yang nggak respect misalkan dengan pemimpinnya, atau kemudian merasa bahwa
si pemimpin ini nggak mementingkan apa yang jadi kepentingan internal pemerintahan. Karena maksud orang tuh yang paling penting mah kepentingan rakyat, bukan kepentingan internal pemerintahan, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan kelompok gitu. Makanya orang mah pengen nantang sih sebetulnya ke wali kota dan wakil wali kota Kota Bandung gitu. Berani nggak reformasi birokrasi di Kota Bandung gitu. Karena maksud orang teh ya problem kita berapa kalinya ganti wali kota gitu, wali kota, wakil wali kota, ya sebelum yang ini yang terseret kasus korupsi kan gitu. Ya problemnya kan tetap ini aja gitu. Artinya kita mesti melihat pada aspek yang paling dasar, pada pelaksana teknis. Iya. Udah benar belum pelaksana teknisnya? Karena kalau ente mau cek bos, di dinas-dinas teh banyak terjadi praktik korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Iya, betul. Di unsur-unsur dinas-dinas teh. Waknya jadi kepala dinas di mana, ponakannya jadi bagian dinas di dinas mana. Gitu Kemudian kepala dinas ini dicopot, dipindahkan ke dinas ini. Ini ditukar ke sini. Subsidi silang gitu. Seterang teh praktek yang kayak gini teh pada akhirnya jadi penyakit gitu bos di tubuh pemerintahan. Dan ya orang juga mau bilang bahwa kita yang kemudian jadi orang-orang yang kritis gitunya, maksudnya teh bukan kemudian memposisikan diri benci terhadap pemerintah, tapi justru rasa sayangnya teh mungkin dengan cara yang seperti ini kan gitu. Karena kita punya cara kan gitu untuk berbakti, mengabdi terhadap bangsa dan juga negara, termasuk terhadap kepentingan masyarakat. Ya mungkin hari ini kesempatannya mereka jadi pejabat publik kan gitu, orang jadi mahasiswa. Ya kan nggak tahu ke depan gitu. Apakah kemudian juga kita punya kesempatan gitu untuk mengurusi persoalan publik yang problematik ini, yang kompleks gitu. Dari orang gitu sih bos. Makanya memang, nah ini mah off the record aja. Salah satu tujuan orang menghadirkan media ini ya, mungkin kan sekarang banyak pemerintahan ataupun pejabat-pejabat, salah satunya wali kota, gubernur ataupun bupati di Jawa Barat gitu ya, yang memang dia memanfaatkan media sosial untuk melihatkan kepada masyarakat bahwa ini loh orang udah kerja gitu. Dan orang menghadirkan ini salah satunya ketika masyarakat melihat minor terhadap mahasiswa gitu ya, melihat sebelah mata terhadap mahasiswa anjir demo gawena gitu kan, mengkritisi ngaruksak dan sebagainya. Orang menghadirkan ini supaya masyarakat tahu gitu apa yang kita omongkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita bahas gitu, sehingga tidak memandang bahwa kita harus diadu lagi lah dengan media sosial gitu, dengan apa yang kita punya, mereka melalui media sosialnya, ya kita juga memanfaatkan media sosial kita untuk beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan fakta lapangannya gitu, atau tidak sesuai dengan realita. Contoh gini, tadi ada salah satu yang memang ente singgung masalah pemimpin yang memang populis ini bahaya gitu kan. Salah satu bahayanya memang dia melihatkan terhadap masyarakat, langsung turun ke masyarakat, dilihat kerja gitu kan. Tapi kan ya mungkin masyarakat menilainya, masyarakat secara umum menilai bahwa dia udah kerja gitu. Tapi kan kita selaku memang yang sadar itu, ketika dia menghadirkan konten, kita nih nggak memandang dia kerja gitu. Tapi kita nih kan pasti memandang dia hanya ingin pencitraan, terutama itu yang memang harus dihadirkan. Contoh, ketika misalkan zaman dulu aja, sebelum ada digitalisasi canggihnya media, penyebaran informasi melalui media, kerja birokrasi, kerja pemerintah, kerja pemimpin gitu ya, kan itu terbukti bisa kerja nih setelah daripada apa yang dia kerjakan dan kemudian apa hasilnya. Bukan sebatas daripada kita melihat daripada apa yang dia kerjakan, tapi masyarakatnya cukup melihat apa hasilnya gitu kan seharusnya. Cenderung kayak gini, kalau tadi ente menantang reformasi birokrasi gitu kan, ada salah satu dulu pernah ketika di Purwakarta, orang pernah lihat video YouTube ya Deddy Mulyadi yang mendebat mahasiswa gini pasar. Anak KMI kan di depan di pasar. Di pasar. Ini bukan kebijakan Bapak, bukan kewenangan Bapak untuk langsung turun ke masyarakat. Harusnya Bapak controlling beberapa dinas-dinas yang harusnya mereka ini yang kerjakan.
bukan bapak yang langsung yang kerjakan gitu. Kalau misalkan bapak yang langsung kerjakan, terus mereka apa gunanya gitu? Ya. Udah aja bapak jadi kepala dinas, misalkan bagian kebersihan misalkan, ataupun kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan. Kalau mau ngurus pendidikan, kan ada bagian-bagiannya. Harusnya itu diperankan juga gitu. Harusnya memang selaku pemimpin daerah ataupun gubernur misalkan, atau wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, itu controllingnya bukan langsung ke masyarakat gitu. Tapi controllingnya pejabat-pejabat di daerah tersebut, pejabat-pejabat di kota, pejabat-pejabat daerah di kabupaten itu dikontrol sama dia gitu. Gimana nih? Udah sesuai belum kepala dinas pendidikan dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus pendidikan di Kota Bandung misalkan. Kepala dinas kesehatan udah sesuai belum dengan konsep yang orang bawa di visi misi gitu kan? Untuk Bandung Utama gitu kan? Apa yang dia sudah selesaikan untuk kepala dinas kesehatan gitu. Kan harusnya dia yang bekerja gitu. Kepala ini atau pemimpin ini cukup controlling aja sebenarnya. Iya, cukup controlling, cukup sekarang memantau anak-anak buahnya kerja atau enggak. Nah, kalau cenderung dia langsung turun ke masyarakat, berarti kan anak-anak buahnya enggak kerja. Secara tidak langsung membuktikan bahwa anjir, adanya kepala-kepala dinas, adanya orang-orang lapangan teknis itu tidak bekerja. Harus gubernurnya yang turun langsung, wali kotanya yang turun langsung, bupatinya yang turun langsung gitu kan. Ya secara tidak langsung harusnya mereka nih mengontrol orang-orang yang bagian-bagian dalam harusnya tupoksinya mengurusi bidang tersebut, mengurusi urusan tersebut, itu dikontrol gitu. Ketika misalkan masalah banjir, berarti di mana permasalahannya? Oke, tata ruang. Ya. Tinggal datang ke kepala dinas tata ruang. Ini gimana permasalahan di tata ruang? Apa yang harus diselesaikan? Kan tinggal seperti itu sebenarnya. Bukan turun ke lapangan terus mengutin sampah. Karena tadi punya kebutuhan, Bos. Punya kebutuhan konten. Tapi jawabannya kan mereka nih ya memang nggak bisa dibantah juga jawaban mereka nih. Ya orang masih mending orang boga yang tadi Bos, karena masih bisa turun ente naon. Karena yang bagi masyarakat gitunya secara umum ya, secara mayoritas kehadiran mereka dengan gaya-gaya seperti itu ini seolah-olah pemimpin yang ideal yang mau kita rasionalisasikan seperti apapun ya iya nggak ideal gitu. Padahal kan kalau yang kita belajar konsep tata negara, soal konsepnya pemimpin, pejabat publik kan dibahas tuh dalam tata negara. Ya tadi pejabat publik adalah seseorang yang diberi kekuasaan publik yang pada akhirnya hasilnya adalah public policy. Yeah. Cukup sebatas public policy. Yang lainnya mah kan udah ada pelaksana teknis. Iya, betul. Atau arek naon enak jian kebijakan pelaksana teknis oge bubarkeun we atuh dinas-dinas. Kan gitu. Bener. Anggaran teh teu kudu tah kemudian aya dialokasikan ke dinas-dinas. Karena pada akhirnya kalau misalkan ya hal-hal yang seperti karena gitu. Pada akhirnya hal-hal yang seperti ini teh justru semakin apa ya lambat laut gitu menghadirkan semakin menguatkan ketidakpercayaan masyarakat gitu terhadap pemerintah. Pemimpinnya mah udah bener, pelaksana teknisnya nggak bener. Iya. Atau justru kadang sebaliknya gitu. Atau kadang pemimpin sama pelaksana teknis kolusi. Punya hidden agenda tersendiri kan gitu. Punya hidden agenda tersendiri. Ya, ini mah bukan wali kota yang sekarang gitu, yang sebelumnya. Kan kepala dinas sama wali kota terseret kasus korupsi. Nah, maksudnya teh hal-hal yang sudah pernah terjadi jangan sampai terjadi lagi gitu di Kota Bandung. Karena Bandung ini kan tadinya ente sebut bahwa Bandung ini kan ibu kotanya Jawa Barat. Artinya 27 kota kabupaten tuh melihat dan juga mengambil contoh sedikit banyaknya pasti dari Kota Bandung, Bos. Mau gimana pun dari Kota Bandung. Belum lagi secara aspek sejarah Kota Bandung ini kan punya banyak sekali historical sejarah gitu, simbol. Termasuk juga tentang bagaimana kemudian Kota Bandung dalam lintasan sejarahnya juga banyak terjadi peristiwa-peristiwa penindasan, perlawanannya juga banyak kan gitu. Makanya
orang kira gitu bijaksananya mungkin pemimpin Kota Bandung sekarang gitu, alangkah bijaksananya ketika dia juga nggak memposisikan orang-orang yang seperti kita nih yang sebagai aktivis ini sebagai musuh gitu atau sebagai ancaman bagi pemerintah. Da orang kira enggak, kita ini kan ya bisa dibilang kita adalah faktor eksternal yang kemudian juga bisa mempengaruhi keberjalanan pemerintahan Kota Bandung. Faktor internalnya yang tadi kan gitu, apa orang-orang di tubuh pemerintahan. Faktor eksternalnya masyarakat dan juga mahasiswa dalam hal ini. Nah tapi yang orang lihat itu ya pemerintah ini baru kerja ketika kemudian ada faktor eksternal yang kemudian mengkritik dan juga mengingatkan gitu. Maka maksud orang teh ya ke depan kalau bisa faktor eksternal ini sedikit baiknya berkurang bukan karena digalang maksud orang teh. Ya maksudnya teh berkurang bukan karena digalang gitu, bukan karena dikondisikan, tapi maksud orang teh berkurang karena memang kerja daripada pemerintahan secara internal ini sudah betul-betul maksimal. Gitu sih kalau dari orang. Banyaknya digalang ya. Yang kemarin digalang. Bukan. Jadi contoh kan yang mau robah-robah gitu. Iya, itu salah satu contoh yang orang anehkan gitu ya, dari yang orang anjir kok bisa gitu pemerintah ini kayak gini. Contoh gini, ada beberapa misalkan mahasiswa aksi yang di mahasiswa aksi nih ataupun masyarakat aksi itu mengutarakan apa yang menjadi permasalahan ya kan. Nah harusnya kan pemerintah ini merespon menyelesaikan masalahnya, bukan menyelesaikan yang membawa masalahnya. Tapi cenderung sekarang itu mereka nih cenderung ya udah bereskan aja yang membawa masalahnya. Kan itu tadi orang bilang problemnya. Makanya maksudnya jangan memposisikan kita sebagai faktor eksternal yang barangkali ya suka memberi banyak kritikan, aspirasi ini sebagai orang yang punya potensi ancaman yang besar gitu. Makanya menurut orang anjir sampai kapanpun ini permasalahan di kita ini nggak bakalan beres-beres. Karena orang yang mengkritik dibereskan, orang yang mengkritik dikondisikan, orang yang demo dikondisikan, digalang dan lain sebagainya. Bukan malah mereka nih membereskan apa yang menjadi permasalahannya, sehingga kan bisa membuktikan oh kritiknya ini, solusinya ini, cara penyelesaiannya ini, ya udah selesaikan masalahnya. Bukan selesaikan yang membuat ramai masalahnya. Udah jelas masalahnya nampak gitu. Kita demo, kita aksi ini untuk menagih apa solusi dari Anda gitu kan, selaku pemimpin yang mempunyai stakeholder tadi dari beberapa yang memang digaji oleh negara juga, digaji oleh kita juga yang diambil oleh uang pajak gitu kan. Nah tapi apa yang mereka selesaikan gitu. Contoh misalkan mereka nggak bikin konten juga nggak menjadi persoalan kan bagi kita. Jadi persoalan. Yang penting kita. Mereka nih contoh. Kita tahu, masyarakat tahu secara umum permasalahan di Kota Bandung, masalah contoh salah satu utamanya masalah tata kelola tata ruang, masalah macet misalkan, terus masalah sampah. Mereka nih nggak harus inspeksi ke pasar apa dan lain sebagainya dengan membuat konten. Cukup dengan mereka membuat kebijakan, masyarakatnya bakal melihat. Coba targetnya misalkan setahun bisa selesai nih masalah sampah, masalah macet. Kan masyarakat di tahun tahun depannya bisa melihat ketika misalkan kita contoh di sore hari atau di pagi hari dari Cibiru ke Kota Bandung bisa ditempuh dengan jarak waktu 15 menit. Oh berarti selesai masalahnya. Pemerintah bisa menangani apa yang menjadi masalahnya. Tapi kan bukan lagi-lagi bukan masalah itu yang memang dia selesaikan. Iya. Lagi-lagi problem kan, maksudnya itu problem. Itu jadi kebiasaan, jadi hal kemudian nya sering dilakukan gitu. Padahal ya orang pikir tadi pemimpin gak bikin konten juga nggak serta merta tuh masyarakat kemudian menjudge bahwa sih itu gawe udah buktinya di mana ningali kinerjana. Maksud orang kan untuk melihat kinerja seorang pemimpin bisa dilihat dan juga bisa langsung dirasakan ketika kemudian ya masyarakat dalam aktivitas bersosialnya, segi pelayanan, ya pokoknya apa-apa yang jadi tanggung jawab negara lah gitu, tanggung jawab pemerintah itu ada, itu baik, itu benar. Ya itu kan juga pada akhirnya membuktikan bahwa pemimpinnya kerja. Betul.
bisa dibuktikan dengan beberapa hal yang memang tadi public policy-nya kan. Ya, public beberapa policy. Kebijakan yang memang dia canangkan atau dia programkan. Nah, memang dari beberapa kebijakan-kebijakan tersebut ya yang orang lihat ya dari berapa dari tahun 2016 orang jadi mahasiswa ya di Kota Bandung. Memang salah satunya anjir kebijakan-kebijakan ini tuh cenderung ya tadi gerusak-gerusuk dan lain sebagainya ya. Cenderung ya mengandalkan cepat tapi tidak tepat gitu. Jadi cenderung ya supaya melihatkan ke masyarakat bahwa udah ada nih kita kerjanya gitu. Tapi yang contoh misalkan ya masalah BBM gitu atau masalah tadi gaji honorer gitu kan. Masyarakat bisa melihat bahwa benar kinerja pemerintah ada nih ketika contoh gaji guru honorer bisa naik kan terasa langsung. Nggak perlu dengan dikontenkan. Oh, jadi gimana ini gaji ini dan sebagainya. Nggak perlu kayak gitu. Harusnya ketika misalkan gajinya honorer udah naik misalkan kan langsung terasa ya. Contoh misalkan tadi kayak misalkan BBM misalkan atau harga bahan pokok misalkan tidak naik dan stabil gitu kan berarti bisa melihat oh bagus berarti kinerja sehingga dia ketika memimpin di Kota Bandung atau ketika dia jadi pemimpin harga bahan pokok tidak naik gitu ya. Kan berarti itu masyarakat kan bisa merasakan itu ketika misalkan itu kan gak mungkin masyarakat melihat oh yang merubah ini tuh dari pengusaha kan gak mungkin tapi yang merubah sehingga ini apa kebutuhan pokok misalkan gaji guru naik ataupun dan lain sebagainya itu kan masyarakat bisa melihat siapa yang membuat kebijakannya kan seperti itu. Nah memang oke kita selesaikan satu persatu. Menurut ente apa sih dari tadi permasalahan yang kita diskusikan dan tadi salah satunya ada kemacetan lah aja yang memang orang resahkan gitu ya. Kemacetan dan memang dari keamanan di Kota Bandung khususnya kemacetan dan keamanan lah. Apa yang ingin ente tawarkan atau apa yang ingin ente kasih solusikan terhadap pemerintahan Kota Bandung terkait mengatasi kemacetan di Kota Bandung gitu. Oke. Kalau dari orang sih bos secara pribadi kan kalau dalam konsep berjalannya pemerintah itu kan dimulai ada salah satu kemudian forum yang membahas tentang rencana rencana-rencana yang kemudian ingin dilakukan oleh pemerintah kan gitu. RPJMD. RPJMD ya. RPJMD. Nah orang kira RPJMD ini mesti jadi forum, mesti jadi ruang yang betul-betul gitu bos melihat permasalahan di grassroots gitu. Yeah. Termasuk permasalahan-permasalahan yang nggak selesai gitu. Artinya bukan hanya sebatas formalitas belaka gitu. Karena ya kan yang sering kali digaungkan itu juga soal RPJMD misalkan soal pembahasan rancangan dan juga rencana ini adalah soal keterlibatan partisipasi kan gitu masyarakat yang orang kira minim sebetulnya keterlibatan masyarakat termasuk juga pada akhirnya ya kadang gitu orang muak gitu ngelihat urusan kenegaraannya urusan pemerintahan ini terjebak pada ruang-ruang administrasi gitu ruang-ruang administrasi formalistik pada akhirnya yang jadi masalah ya nggak terbahas secara substansi. Makanya kalau tadi ditanya terkait dengan tawaran yang kemudiannya orang coba tawarkan gitunya ke pemimpin khususnya wali kota Bandung dan juga wakil wali kota Bandung. Cobalah kemudian buka dan juga hadirkan ruang yang dimana ruang ini betul-betul ruang diskusi, ruang pembahasan yang ini betul-betul membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang hadir di masyarakat yang entah melibatkan teman-teman mahasiswa tapi bukan hanya satu kali dilaksanakan gitu bos. Maksud orang tuh berkelanjutan, sustainable, yang konsisten, yang orang kira ini nggak bisa diwakilkan oleh 1-2 orang gitu. Karena tadi menyoal misalkan soal kemacetan. Nah orang justru sebagai masyarakat yang bukan jadi bagian daripada pemerintah bertanya-tanya soal konsep tata ruang yang
hari ini lagi digagas, lagi dikonsep untuk merespon isu kemacetan, itu ada atau enggak gitu. Kalau ada, kenapa tuh nggak direalisasi? Orang di 2019 tapi 2025 ningali jalan sakit tuh, sakit tuh. Ai orang-orang makin banyak di kota Bandung teh gitu. Orang-orang makin pendatang makin banyak, kendaraan makin atau bertambah. Orang nggak banyak tuh melihat banyak inovasi infrastruktur pada aspek misalkan pembangunan jalan yang dilakukan di kota Bandung gitu. Udah enggak gitu. Karena memang jujur ya macet tuh memang jadi keresahan. Ya di Bandung Timur wilayah Cibiru kan gitu. Cibiru ke sana. Kemudian ada wilayah Soekarno Hatta kan gitu. Kemudian daerah PH Mustofa tuh kan daerah-daerah macet semua tuh. Yang pada akhirnya banyak buang-buang waktu gitu ke macet. Contoh aja wilayah Soekarno Hatta, orang pernah lihat di GDMAU tuh. Yang jalan sepanjang Soekarno Hatta tapi nggak ada cuman ada satu ya jalan penyeberangan untuk pejalan kaki. Anjir kan repot. Ya makanya ya banyak juga kan gitu laka lantas yang terjadi gitu. Karena ya itu beberapa kali gitu dibahas, dikritik. Ya orang Pemkot bilang itu jalan provinsi, tanggung jawabnya Pemprov. Iya. Nah, sementara ya gubernur teuing kan gitu. Setorang teh teuing naon gitu loba pisan ciga nama karena 27 kota kabupaten. Ya maksudnya orangnya ngerti gitu. Memang dengan luas wilayah yang lumayan besar ya pasti tantangannya tadi gitu. Soal kinerja yang mesti maksimal. Iya. Tapi memang orang sepakat tadi dengan solusi yang harus ditawarkan memang tadi mengambil dari beberapa stakeholder masyarakat ataupun beberapa orang yang memang ahli dalam bidangnya untuk mengatasi salah satunya kemacetan. Contoh kan bisa diambil dari beberapa tokoh masyarakat yang memang ada di daerah situ. Contoh permasalahan kenapa dari Cibiru terus macet ke Ujung Berung, contoh karena banyaknya persimpangan misalkan, tapi jalannya kecil misalkan, banyak kendaraan umum yang berhenti di tengah jalan, di samping jalan yang tidak sesuai dengan pemberhentiannya misalkan. Kayak itu butuh public policy maksudnya. Angkot-angkot yang memang tiba-tiba berhenti di samping jalan atau berhenti di tengah jalan. Sehingga membuat kemacetan dari belakang gitu kan, itu yang memang menjadi permasalahan. Dan itu bisa juga mungkin masyarakat tahu apa yang menjadi akar permasalahan dari kemacetan gitu. Kan bisa jadi ke sana. Terus yang kedua tadi permasalahan tentang keamanan. Nah, keamanan ini di Kota Bandung. Kota Bandung ini sebagai ibu kota Jawa Barat dan ada juga Polda Jawa Barat ini diamnya di Kota Bandung gitu, di Jalan Soekarno Hatta. Tapi tidak memberikan rasa nyaman bagi orang-orang yang ada di Kota Bandung gitu. Bagi orang-orang yang tinggal di Kota Bandung, ada Polrestabes gitu kan. Ada Polda Jawa Barat di sana gitu dengan personil yang banyak gitu. Tapi apa yang mereka kerjakan gitu sehingga maksudnya keamanan di Kota Bandung ini belum bisa dikatakan nyaman gitu, belum bisa dikatakan aman, sehingga kita keluar malam itu masih merasa takut begal, takut dicuri, takut apa dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga apa sih tugas dari keamanan gitu. Tapi yang ingin ente tawarkan dari masalah keamanan ini siapa sih yang menjadi harus menyelesaikan masalah keamanan ini gitu kan? Iya. Ya kan kalau kita lihat dalam undang-undang tentang keamanan tuh bos, kan memang tugas Polri ini kan memang menjaga keamanan kan gitu. Salah satunya menjaga keamanan termasuk mengayomi masyarakat. Ya walaupun pada akhirnya secara pembagian di dalam internal Polri, tubuh kepolisian ini kan banyak sektor kan gitu. Ada yang kemudian dia memang mengurusi soal aktivitas masyarakat, ada yang mengurusi soal lalu lintas dan lain sebagainya. Ya kalau orang kira yang bertanggung jawab adalah pihak kepolisian memang betul gitu. Cuman ya sama gitu, orang juga punya banyak pandangan gitu terhadap pihak kepolisian yang dalam hal ini punya tanggung jawab terhadap aspek keamanan. Ya tadi kalau ente singgung, kita di Kota Bandung ini khususnya kita lah yang di Cibiru, ini tuh ada Polda Jabar yang dekat sama kita, yang secara alat keamanannya mungkin lengkap kan gitu. Kemudian ya secara Kota Bandung kita ada Polres Kota Bandung, tapi ternyata
di Bandung Timur sendiri yang dekat sama Polda Jabar justru kriminalitas itu tinggi gitu. Potensi kriminalitas itu tinggi. Di eta we Cimencerang. Nya Cimencerang kan gitu. Yang itu yang belakangnya itu yang apa yang dibacok yang mana ya yang dibacok di Aljabar kan gitu. Belakang Polda mungkin gitu. Iya, mahasiswa yang kemudian juga apa gara-gara apa masalah ojek pangkalan sama ojek online kan jadi korban. Nah, maksud orang ternyata apa ya jargon-jargon soal keamanan, soal pengamanan yang sering kalinya mereka lakukan gitu, itu ternyata nggak berbanding lurus gitu dengan fakta realitas. Maka ya terkadang gitunya orang juga punya keresahan gitu. Jadi janganlah bilang soal keamanan, pengamanan dan lain sebagainya terus ke teman-teman tadi gitu, pihak keamanan, kepolisian. Ya kalau kemudian mereka juga nggak bisa kemudian apa ya betul-betul memastikan soal keamanan masyarakat gitu. Ya, betul sih. Tapi ya tadi terkait masalah keamanan, kalau misalkan dia aparat penegak hukum ataupun di kepolisian yang memang tugasnya dalam masalah keamanan, kemarin sempat dibahasnya dari video, nanti bisa cek aja video sebelumnya. Tugas dari polisi dari berarti sekarang berapa 79 tahun berarti kan 79 tahun 79 tahun HUT Bayangkara, kerjanya apa aja polisi ini, ada di pembahasan video tentang masalah HUT Bayangkara ataupun apakah harus reformasi Polri dan lain sebagainya. Eta banyak dibahas yuk, apa polisi ini sekarangnya kerjanya ya bayar gitu HUT Bayangkara itulah. Tapi terakhir yuk, apa yang ingin saya sampaikan untuk terkhususnya kaum terpelajar atau mahasiswa-mahasiswa yang khususnya di Kota Bandung gitu ya, ataupun organisasi-organisasi yang melek terhadap apa yang menjadi kekurangan dan yang harus dikritisi oleh kita itu, apa yang ingin saya sampaikan terkait apa yang harus kita lakukan gitu untuk penyelesaian masalah di Kota Bandung gitu. Harus membuat apakah forum diskusi dengan pemerintah ataupun kita harus digenjot terus aksi dobrak terus kan, atau kayak gimana gitu. Ya mungkin kalau dari orang sih bos, pertama nyarapatkan barisan gitu. Dalam arti rapatkan barisan, terkhusus teman-teman Cipayung, rapatkan barisan karena Bandung ini kan terkenal dengan tagline Bandung Lautan Api kan gitu. Bahwa fenomenal sejarah terkait dengan gerakan di Kota Bandung ini memang betul pernah terjadi kan gitu, dan gelombang eskalasinya juga selalu besar gitu. Makanya tetap jaga api semangat itu yang pertama. Yang kedua ya terkait dengan cara, orang kira banyak caranya gitu bos. Artinya demonstrasi itu bukan satu-satunya cara gitu. Tapi orang kira justru demonstrasi itu cara terakhir ketika kemudian cara-cara yang lain sudah dilakukan. Ya semisal gini, hari ini yang sedangnya kita lakukan gitunya diskusi, kemudian ngobrol santai ringan, ini juga jadi bagian salah satu cara orang kira. Salah satu cara di era digitalisasi. Karena ada mereka juga pakai cara ini, kenapa kita nggak pakai cara ini juga kan gitu. Nah makanya cek orang cara mah banyak, dan orang yakin teman-teman mahasiswa, teman-teman muda di Kota Bandung, masyarakat di Kota Bandung, teman-teman Cipayung itu semua punya media sosial. Hari ini ya kita juga bisa melakukan banyak sekali cara, banyak sekali gerakan melalui media sosial. Karena ya memang udah jadi fakta kok, udah jadi bukti bahwa kalau nggak viral nggak diatensi kan gitu. Ya contoh salah satunya ya, sepakat orang dengan cerita. Contoh salah satunya bisalah kita nih selaku mahasiswa ataupun masyarakat lah secara umumnya, masyarakat secara umum, mereka ini pakai dengan konten untuk bagaimana caranya mereka terlihat bekerja. Tapi kita juga punya cara dengan konten gitu, dengan kita langsung bisa mahasiswa ataupun masyarakat turun ke jalan melihatkan kontra narasi gitu, kontra kontennya dengan contoh tadi di Pasar Gede Bage diinspeksi 3 hari beres. Kita lihat selesai dari 3 hari masih ada gak sampah? Numpuk. Dikontenkan harusnya itu. Boleh, nanti kita bikin kan? Konten juga ke sana, inspeksi dadakan. Inspeksi kan bedana tadi kawal hungkul, bedana tadi kawal, mal matak dikawal. Tadi kawal kan gitu rada hariwang saya sih. Ngan ke lah orang cobaan ya. Yang terakhir beren bosnya orang gitu
masih meyakini gitu bahwa gerakan yang besar mah tidak lahir dari kenyamanan. Tapi ya berangkat dari keresahan yang jujur. Maksud orang pasti tiap orang yang ada di kota Bandung punya keresahan. Maka ayo jujur atas keresahan itu gitu, supaya gerakan ini bisa jadi besar. Maka ayo utarakan gitu Mbak, baik mau di secara tulisan, secara lisan, secara visual, secara tindakan. Oke. Itu sah-sah aja gitu. Cocok. Thank you yuk atas waktunya. Siap, Bos. Dalam tadi diskusi masalah Bandung, mungkin kayak pembahasan selanjutnya lah orang diskusikan lagi tindak lanjut tadi, salah satunya orang coba inspeksi pasar inspeksi gitu kan. Pasar gitu. Inspeksi jalan yang masih butut gitu, yang ya, macet betul. dan lain sebagainya. Karena pasar Gede Bage 2 hari yang lalu saya belanja ke sana, Bos. Anjir ripuh ya sampah. Kalau masyarakat melihat bahwa pemimpin sekarang ini udah ada kerjanya, kita lihat kan ke masyarakat juga bahwa pemimpin yang sekarang belum ada kerjanya gitu. Ya, betul. Betul, sepakat orang. Oke, thank you yuk. Siap, ya, Bos. Yuk, nuhun. Yuk. Siap, Bos.